Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini masih akan melanjutkan mengenai pembahasan, yaitu adanya pengharapan di tengah kesukaran, yang terambil dari kitab Beratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32. Pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana latar belakang dari penderitaan yang ada di dalam kitab Ratapan, secara khusus yang terdapat di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-32. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan kelima tahun ke-19 dari pemerintahan Raja Nebukadnezar dari Babel, pasukan Babel di bawah pimpinan Nebuzaradan kembali masuk ke Yerusalem. Mereka membakar rumah Allah, membakar istana raja, dan semua rumah penting yang ada di kota Yerusalem. Tembok-tembok Yerusalem juga dihancurkan, dan sisa penduduk yang masih berada di Yerusalem, termasuk yang menyerah kepada Babel, dibawa sebagai tawanan ke Babel. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 587 sebelum Masehi, seperti yang dicatat di dalam kitab Raja-Raja. Kitab Ratapan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kejadian tersebut, di mana kitab Ratapan menggambarkan kekejaman selama pengepungan dan memberikan makna spiritual dari jatuhnya kota Yerusalem. Bagi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan pada waktu itu, ini berarti kehilangan semua simbol khusus yang menunjukkan pemilihan mereka oleh Tuhan, seperti kota, tembok, raja, imam dan nabi, dan tanah kelahiran mereka. Semua tanda-tanda yang memberikan kepastian pada keyakinan mereka telah menjadi hilang. Kitab ini menjadi sumber penghiburan dengan kejujuran dan kelengkapan yang dimilikinya. Kitab ini tidak hanya mencerminkan mengenai kesedihan, tapi juga mengakui realitas yang terjadi. Kitab Beratapan bukanlah usaha untuk mencari arti dari bencana, karena para nabi Israel sebelumnya telah menubuatkan mengenai kehancuran dan hukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel atas pemberontakan dan dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Allah. Ini adalah pengakuan atas dosa manusia, mengakui kebesaran Allah dan keadilan hukumannya. Ratapan juga menyiratkan harapan dengan mengakui bahwa belas kasihan Allah masih berlangsung, meskipun sejarah bangsa tersebut tidak memberikan harapan yang pasti. Inti daripada kitab ini yaitu ekspresi harapan yang tetap hidup. Ratapan tidak segera menghapus penderitaan, melainkan menunjukkan bahwa harapan dapat ditemukan melalui pengharapan kepada Allah. Kitab ini memberikan contoh dari orang yang menderita, namun tetap yakin pada belas kasihan Allah. Sebagai serangkaian puisi yang diatur dengan seni, kitab Ratapan menyampaikan berbagai makna melalui belas kasihan Allah. Sebagai karya seni puisi, maknanya tidak dapat sepenuhnya dijelaskan tanpa mempertimbangkan dari bentuk puisi itu sendiri. Karena itu pemahaman lebih lanjut mengenai makna kitab ini dapat ditemukan dalam komentar yang menyertai puisi-puisi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Beratapan menurut seorang ahli teologi dan penafsir, yaitu penulis daripada kitab ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia menggambarkan mengenai kesedihannya atas kehancuran Yehuda dan Yerusalem. Melalui nubuat dan kisah sejarah, Yeremia menyampaikan perasaannya ini dengan harapan memperkuat keyakinan bangsanya. Meskipun tidak menginginkan masa sulit itu datang, pikiran tentang hal itu membuatnya sangat bersedih. Sebelum bencana tersebut terjadi, Yeremia sudah merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Meskipun melihat masalah dari kejauhan, Yeremia berharap bisa menangis sebanyak mungkin
seolah-olah air matanya tidak pernah berhenti mengalir. Ketika bencana benar-benar melanda, merupakan bukti bahwa Yeremia merupakan seorang nabi yang benar, bukan hukuman bagi mereka yang menuduhnya palsu. Yeremia justru sangat terpukul. Dalam konteks ini, sikapnya jauh lebih mulia daripada sikap Yunus terhadap Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang-orang Yehuda, jatuhnya Yerusalem memiliki arti yang lebih dalam daripada sekedar kehilangan ibu kota kerajaan Israel Selatan. Yerusalem bukan hanya kota biasa, tapi juga tempat suci bagi mereka, karena di sana terdapat bait Allah. Ketika kota itu dihancurkan dan bait Allah dibakar, orang-orang Yehuda menyadari bahwa itu adalah tanda bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan menyerahkan mereka kepada musuhnya. Kitab Beratapan ini bukan hanya tentang kesedihan atas penderitaan dan penghinaan yang dialami oleh bangsanya, tetapi juga tentang penolakan Allah terhadap mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Kitab Beratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia yang berjumlah 5 pasal dan dalam Alkitab Ibrani ditempatkan di antara kitab-kitab Ketubim, yaitu di antara Mazmur dan lain-lain, antara kitab Rut dan Pengkhotbah. Orang Yahudi biasanya membaca kitab Ratapan di dalam sinagoge pada hari ke-9 bulan Ab, yang merupakan hari puasa, untuk mengenang kehancuran kota mereka, sebagaimana disebutkan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-35 ayat yang ke-25. Yeremia menuliskan ratapan atas kematian Raja Yosia, dan di Israel diatur agar para penyanyi wanita berbicara tentang raja itu dalam ratapan. Kemungkinan besar dalam ratapan ini banyak ungkapan asli dari elegi Yeremia yang mengenai Raja Yosia diterapkan, tetapi sekarang dihubungkan dengan bencana yang lebih luas yang menimpa seluruh negeri. Dengan kematian Raja Yosia menjadi pertanda awalnya. Dengan demikian dalam ratapan pasal yang keempat ayat yang ke-20 yang awalnya berkaitan dengan Yosia, sekarang diaplikasikan bukan hanya pada dirinya, melainkan juga pada tahta Yehuda secara luas atau secara umum, yang akhirnya diwakili oleh Raja Zedekia yang baru saja ditawan. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan Yosia terlalu kuat jika hanya diterapkan pada Zedekia, kecuali jika melihatnya sebagai perwakilan dari mahkota secara keseluruhan. Adalah wajar untuk menyatukan ungkapan elegi mengenai Yosia dalam ratapan-ratapan yang lebih umum, karena kematiannya menjadi tanda bencana terakhir yang menghancurkan bangsa mereka. Di dalam Perjanjian Lama, kata yang digunakan untuk menyatakan penderitaan atau kesusahan yaitu memakai kata oni. Dalam beberapa konteks, kata ini dapat merujuk pada penderitaan secara fisik, emosional, atau rohania yang dialami oleh seorang atau suatu bangsa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penderitaan berasal dari kata derita, lalu ditambahkan awal dan akhiran, sehingga dapat diartikan sebagai keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika melihat kata yang digunakan dalam Perjanjian Lama untuk penderitaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia tidak hanya terbatas pada penderitaan secara lahiriah semata, tapi juga mencakup penderitaan secara mental. Bahkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan juga dapat dianggap sebagai orang yang sedang menderita.
Penderitaan manusia bukanlah sesuatu yang sederhana. Dalam Alkitab, penderitaan dianggap sebagai masalah serius dalam dunia, karena tidak hanya dialami oleh sekelompok orang tertentu atau hanya oleh seseorang saja, melainkan melibatkan setiap individu. Jika melihat awal penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-31, Allah menciptakan dunia tanpa ada penderitaan. Namun masuknya dosa menyebabkan seluruh ciptaan mengalami penderitaan, mengalami konflik, rasa sakit, kehancuran, dan bahkan kematian. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 dan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Manusia menderita karena hawa nafsu yang mengendalikan mereka. Hal ini juga terbukti dalam banyak kisah di dalam Alkitab, di mana kerusakan manusia dan penderitaannya disebabkan oleh hawa nafsu mereka sendiri. Penderitaan adalah situasi sulit dan berbahaya yang dialami oleh manusia, dan tidak seorang pun bisa menghindar dari pengalaman penderitaan di dalam kehidupannya. Meskipun banyak yang mencoba untuk mengatasinya, penderitaan dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang sulit dijelaskan dan selalu ada dalam kehidupan manusia. Ini adalah kenyataan bahwa setiap orang menghadapi masalah. Manusia tidak dapat lepas dari yang namanya penderitaan, dan itu menunjukkan bahwa manusia memerlukan suatu kekuatan yang lebih tinggi, yaitu kekuatan yang dari Allah untuk membebaskannya dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedemikian jauh mengenai latar belakang dari penderitaan yang terdapat di dalam kitab Ratapan, dan kita akan membahas di bagian selanjutnya mengenai penderitaan yang ada di dalam kitab Ratapan pada pembahasan berikutnya. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta mengaplikasikan daripada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.